Jadi kalian adalah Pandawa 5. Satu cita-cita, satu rasa, satu kekuatan. Susah dan senang harus dirasakan bersama. Aku mendengar Paman Petru bahwa Pandawa 5 merupakan pewaris tahta Hastinapura. Tapi kenapa kita masih berada di luar istana, Kanjeng Ibu? Kalau saja mereka mencoba untuk mempertahankan, aku yang akan berdiri di depan melawan para Kurawa. Aku akan menjadi penguasa di Hastinapura. Maka terjadi perang besar di bumi Hastinapura. Aku tetap akan memberikan tahta ini pada Yudhistira, putra adikku Pandu. Paman akan terus mengatur siasat agar kalian bisa mengusir Kunti beserta putra. Aku sangat menyesalkan perilakumu. Sekarang aku minta, cari siapa dalangnya. Terimalah salam sembah kami, Paman Destarastra. Terima kasih, keponakanku. Aku terima sembah baktimu. Aku sudah lama menunggu kedatangan kalian. Selamat datang, putra-putra Pandu. Aku sempat berpikir, aku ingin menghamparkan kedua tanganku dari ujung perbatasan tanah Hastinapura hingga istana ini untuk kalian tapaki. Terima kasih, Paman Sangkuni. Itu terlalu berlebihan. Tidak ada kata-kata yang berlebihan untuk putra-putra Pandu. Tidak ada. Yudhistira, aku berharap kehadiran kalian dilindungi Sang Mahatungga. Dan semoga dosa-dosa ayahandamu tidak akan menjadi bencana bagi Hastinapura di kemudian hari. Gendari. Benar, Kang Po. Kang Po jangan berkata seperti itu, jangan. Tidakkah Kang Po tahu Raka Prabu Destrarasta selama hidupnya hanya untuk melantunkan kalimat-kalimat pujian kepada mendiang Pandu dan juga putra-putranya. Tapi sayang, kesalahan Rai Pandu terlanjur menoreh aib untuk istana Hastinapura. Sangkuni, jaga juga ucapanmu. Jangan kamu nodai kebahagiaan upacara penyambutan ini dengan lidahmu yang bercabang. Maaf, Eyang. Bukankah yang diucapkan Paman Sangkuni itu benar, Eyang? Ayahandaku telah mengabdi bertahun-tahun di istana ini untuk rakyat dan kerajaan Hastinapura. Raja yang pergi dari kerajaan ini dan mati di pengasingan, itu semua karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Putraku. Kenapa, Ayahanda? Apakah ada yang salah dengan ucapanku? Apakah masih ada pujian atas dosa-dosa yang diperbuat oleh Paman Pandu? Bahkan beliau sendiri meninggalkan kerajaan ini karena tidak sanggup menanggung malu. Cukup! Yudhistira, bawa ibumu dan saudara-saudaramu ke dalam. Nanti malam kita bertemu lagi. Sendiko dawuh,
Eyang Bisma. Tidak, Paman. Aku paling tidak suka dengan Eyang Bisma. Karena dia selalu ingin tampil bijak, Paman. Tenang, keponakanku, tenang. Menurut Paman, terlebih dahulu kamu harus bisa menaklukkan kesaktian para Pandawa-Pandawa. Dan yang sangat sulit sekali ditaklukkan adalah Arjuna. Dia sangat luar biasa sekali kesaktiannya. Dan dia juga tidak gegabah, keponakan-keponakanku. Arjuna. Tidak, Paman. Aku yakin sekali Bima pasti akan membela keluarganya. Iya, keponakanku. Itu adalah tugasmu. Agar eyang kalian, Eyang Maharesi Bisma memuji kalian di depan para Pandawa-Pandawa. Tapi bagaimana dengan Arjuna, Paman? Arjuna. Itu adalah urusan Paman Sangkuni. Aku mengerti, Paman. Kang Mas Yudhistira. Ada apa denganmu, Kang Mas? Kenapa aku melihatmu dan adik-adikmu seperti tidak bergairah, Kang Mas? Kami baik-baik saja, Dimas Duryodhana. Mungkin mereka tidak terbiasa dengan makanan istana, Kang Mas. Maaf, Kang Mas. Eyang biasa mengajarkan agar kami tidak terlalu mengikuti keinginan perut. Karena itu bisa membuat pikiran dan hati kita tumbuh. Kang Mas Yudhistira, dari tadi aku tidak melihat Kanjeng Ibu. Biarkan saya dan Dimas Sadewa yang mencari Kanjeng Ibu. Baik. Ada yang nyasar rupanya. Benar Citraksa. Lihat saja. Mereka kebingungan seperti anak kambing. Maafkan kami. Kami sedang mencari keluarga kami. Maksudnya ayah kalian. Dia tidak ada di sini. Kurang ajar. Mereka meremehkan kita. Yang lain, tinggalkan tempat ini. Coba lihat, Gusti Sangkuni sedang bicara sama siapa itu? Hah? Nampaknya sangat penting dan rahasia, ya toh? Kamu itu nyium apa? Aku mencium gelagat yang tidak baik. Hush! Sembrono! Kan, kalau mereka ngomongin hal yang baik,
Kenapa harus tempat yang sepi dan gelap lagi? Oh ya, kok cerdas pikiranmu? Bagong, kalau perutku kenyang, pikiran mesti cerdas. Ada apa adik-adikku? Hanya kesalahpahaman, Kang Mas. Kang Mas, kami juga belum menemukan Kanjeng Ibu, Kang Mas. Kalau begitu, biarkan aku yang melihat ke kamar Kanjeng Ibu. Aku dan putra-putraku akhirnya kembali ke istana ini. Seandainya saja Kanda Pandu Dewanata ada di sisiku, pastilah beliau akan tersenyum bahagia. Kanda, jangan terlalu cepat untuk senang, Dinda. Kanda justru melihat tangis sedang membayangi mereka. Jadikanlah mereka kesatria tangguh yang kelak bisa menaburkan kebaikan di bumi ini. Kanda. Kenapa dia keluar dari kamar Nakula? Hei, tunggu! Siapa di sana? Arjuna, Tuarong. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Ayo, ya. Tolong jangan pegang itu, tolong. Jangan itu siapa? Aku kok nggak bisa maju, tolong. Ini loh. Nyantol di butuh. Dasar penakut, pura-pura berani. Aku harus menangkapnya. Aneh. Kenapa Doro Arjuna masuk ke kamar Emban? Apa yang akan dilakukan? Keluarlah. Aku tahu Kisanak di sini. Maaf, siapa Nisanak? Aku penghuni kamar ini. Sepertinya Raden sengaja masuk ingin berbuat jahat. Tidak. Maaf Nisanak. Sekali lagi aku minta maaf. Permisi. Maafkan Ibunda. Ibu terpaksa harus menghanyutkanmu di sungai agar kamu cepat ditemukan orang lain untuk diasuh. Semua ini Ibu lakukan karena Ibu sangat malu. Ibu salah membaca mantra sehingga lahirlah kamu. Sedangkan Ibu belum bersuami. Baju besi dan anting yang selalu tumbuh dan melekat pada tubuhnya. Apakah ini pertanda kamu akan menjadi orang nomor 1 di jagat raya ini? Putra-putraku. Sendiko dahulu, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Apa yang terjadi? Aku merasakan putraku Arjuna. Di mana dia?
Dia tadi pergi untuk menjemput Kanjeng Ibu. Tapi kepergiannya sudah cukup lama, Kanjeng Ibu. Kalau begitu, segera kalian cari dia. Sendiko dawuh Kanjeng Ibu. Benarkah dia dalam bahaya? Tunggu! Raden harus mempertanggungjawabkan perbuatan Raden. Tolong! 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 Raden Dursasana, tolong hamba. Hamba telah dipermalukan oleh Raden ini. Dasar tidak bermoral. Cicika. Maaf Kang Mas Dursasana. Kejadian ini tidak seperti yang Kang Mas lihat. Hajar dia, biar dia tahu tata krama. Tolong Kang Mas, jangan desak aku. Gong, dorong kita dikeroyok, toples. Gong, ayo kamu bantu Ndoro Arjuna. Katanya kamu ingin berbakti sama Ndoro Arjuna. Aduh. Kepalaku pusing. Aduh, kepalaku. Lah, bilang aja kamu nggak berani. Emang kamu berani? Duh, perutku kok sakit toh, Gong. Oh, betul. Sudah. Aku juga takut. Sekarang kita lapor Ndoro Bima ya. Ketiwasan Gusti. Anunya kenapa? Ya kosik toh. Paman, bicaralah yang jelas. Ketiwasan apa? Ketiwasan Ndoro Arjuna dikeroyok para kelawak. Kang Mas, aku mohon izin untuk melihat Dimas Arjuna. Berhentilah menyerang. Aku bisa menjelaskan semuanya. Tidak perlu kau jelaskan lagi. Semuanya sudah jelas. Salah satu putra Pandu memang tidak beradab. Kang Mas sungguh keterlaluan. Goro-goro ini tidak ada hubungannya dengan mendiang ayahanda. Arjuna, aku bahkan bisa bicara lebih kasar lagi. Dan perbuatan harus mendapatkan balasan. Ajar! Tunggu, keponakanku, tunggu. Tapi Paman, aku harus membantu adik-adikku, Paman. Kamu tenang, keponakanku, kamu tenang. Putra Pandu tidak mungkin membunuh sepupunya sendiri. Karena mereka tidak mempunyai keberanian untuk membunuh seperti para Korawa. Kalau mereka berani melakukannya, pasti mereka akan melakukan sebelum mereka datang ke kerajaan Hastinapura. Banyak kalian semua dilahirkan hanya untuk menjadi seorang pengecut. Balik teriak balik. Apa maksud? Tanyakan pada adikmu Arjuna. Apa yang dia lakukan terhadap wanita itu? Mereka menjebakku, Kang Mas. Aku percaya padamu, Dimas. Biar aku yang selesaikan semua ini. Jangan, Kang Mas.
Di masa dewa, kita harus bantu Kang Mas Bima dan Kang Mas Arjuna. Janganlah Kula. Tapi Kanjeng Ibu, apakah kita sebagai saudaranya hanya diam saja? Kalian para keturunan Pandu bertarung dengan cara keroyokan, bukan sifat kesatria. Aku setuju dengan pendapat Kanjeng Ibu. Maafkan kami, Kanjeng Ibu. Sebentar lagi, eyangmu, Maharesi Bisma akan datang melihat kejadian ini. Dan beliau akan berpikir, kalau Pandawa sangat tidak pantas untuk menduduki kerajaan Hastinapura keponakanku. Percayalah kepada Paman Sengkuni. Iya. Itu benar. Apa yang terjadi di sini? Mohon maaf, Eyang. Putra Pandu Dimas Arjuna yang selama ini Eyang sanjung ternyata tidak lebih dari kumpulan laki-laki yang tidak bermoral. Perbuatannya akan mencemarkan para leluhur dan martabat Hastinapura. Apa yang kamu maksudkan? Dimas Arjuna berbuat tidak senonoh dengan gadis itu. Maaf, Eyang. Itu semua tidak benar. Kedatangan saya ke kamar wanita itu karena saya sedang mengejar seseorang. Mohon maaf, Maharesi Bisma. Raden Arjuna tidak bisa membedakan antara benar dan salah Maharesi Bisma. Dan tindakannya sudah melampaui norma suci. Sengkuni, jangan bermain di dalam air keruh. Lidahmu yang bercabang tidak akan mempengaruhi penilaian. Sekarang, apakah ada di antara kalian yang akan menjadi saksi dari seluruh peristiwa ini? Mohon ampun Maharesi Bisma. Hambalah yang melihat kejadiannya dari awal sampai akhir. Abdi dalam. Nanti di Balirung Istana, di hadapan rajamu, Prabu Destarastra, katakan apa yang kamu saksikan. Kasinggihan Dawu, Maharesi Bisma. Amankan saksi ini. Jangan sampai ada yang berani mendekatinya. Karena dia adalah kunci kebenaran di peristiwa ini. Ada keributan apa di luar sana? Para putra Pandu sedang membuat keributan. Rupanya belantara membuat mereka menjadi liar. Dan tata cara istana membuat mereka menjadi gerah. Tidak. Putra-putra Pandu tidak mungkin melakukan hal itu. Mereka adalah para kesatria terhormat. Tidak mungkin mereka melakukan hal yang tidak bermoral, Dinda. Tapi Kanda, waktu dan keadaan bisa saja merubah tabiat seseorang.
Jangankan keadaan, waktu pun akan tunduk pada mereka. Karena mereka adalah kekasih para dewa. Maafkan aku, Kanda. Kalau aku tidak sependapat dengan Kanda. Kalau saja kakek Bisma tidak muncul, aku pasti sudah berhasil membunuh Bima. Itu adalah kesempatan yang sudah lama aku tunggu. Tenanglah, keponakanku. Tenanglah. Terlalu mudah bila kamu mau. Tapi semuanya harus menggunakan siasat. Jangan terburu nafsu, keponakanku. Tapi kenapa Paman lepaskan saksi itu, Paman? Kalau saja dia bersaksi di Balerung nanti, habis kita semua, Paman. Benar, Paman. Itu sangat berbahaya buat kita. Tidak, keponakanku. Tidak. Justru Paman akan menggunakan dia untuk menghancurkan Pandawa, keponakanku. Percayalah. Dan karena besok ubi, singkong, dan kayu bakar ditambah ya. Persediaan dagangku sudah nipis. Ji, Paman. Ini uang hasil tenun ibu kamu. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Apa benar Raden Arjuna melakukan tindakan sebejat itu? Semua orang istana sudah pada tahu. Karena ada abdi dalam yang pernah melihat waktu itu. Benar itu. Iya toh. Maaf, setahu saya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayah Raden Mas Arjuna itu sangat bijak dan arif. Jadi tidak mungkin kalau putra-putranya itu melakukan perbuatan yang seperti kalian katakan itu. Jadi, menurut sampean, obrolan kami ini menyebar fitnah gitu? Saya minta maaf kalau perkataan saya tadi menyinggung kalian. Jangan beri dia maaf. Kasih pelajaran dia. Itu tidak benar, Paman. Keterlaluan, tangkap dia! Ternyata benar dia pembangkangnya. Ayo kita tangkap paksa dia! Luar biasa. Tenaganya seperti banteng ketaton. Kita tinggalkan dia. Ayo kita pergi. Ayo. Celakamu, kejadian ini akan menjadi perkara besar. Betul, Paman. Betul, Paman. Kita tidak bisa berjualan di sini lagi, Paman. Iya, betul. Aku yang akan melindungi Paman semuanya. Rai. Iya, Kang Po. Aku semakin khawatir. Kanda Destarasta tidak hanya buta penglihatan, tapi juga buta hati. Dia tidak pernah memikirkan masa depan putra-putranya, tapi justru memikirkan Pandawa. Aku makin cemas, Rai. Kang Po
Kau tenang saja. Percayakan kepada rayimu, Rai Sengkuni, Kang Po. Maaf Kanjeng Ratu, ada yang ingin menghadap. Kami sudah menjalankan perintah Gusti, dan ini Gusti besar kepada hamba. Kang Po, ini Kang Po. Apa ini, Rai? Benda itu adalah untuk mengusir Pandawa-Pandawa dari istana Hastinapura, Kang Po. Ambagagak ugak Sakulito Ndoro Arjuna ada masalah apa? Termenung sendirian. Alam semesta ini akan lebih senang melihat senyum Doro. Betul tole. Ki Lurah Semar. Kedatanganku dan saudara-saudaraku di istana ini tampaknya disambut dengan penuh kebencian. Padahal Doro, kebencian itu adalah kekaguman yang salah tempat. Betul, mah betul. Kata orang bijak, orang yang sirik itu tandanya tak mampu. Ya orang adalah tumben kok kamu pinter tergolong. Waduh, Bagong putra ngomong ya. Doro, intan saja harus digosok agar kelihatan kemilaunya. Begitu juga dengan jiwa Doro. Ujian ini memang berat, Doro. Ya, tapi harus dijalani, toh. Betul, Doro. Ibarat singkong, dikupas dulu baru dimakan. Kamu singkong mentah aja doyan. Begegeg ugak Sakulito. Doro harus kuat, Doro. Harus kuat melewati lakon hidup ini. Karena ini bagian dari kehidupan. Kalau Doro mampu melewati ini semua, Doro akan menjadi manusia pidili yang bermartabat. Betul, Tole? Ya. terima kasih atas nasihat Ki Lurah. Loh, kemana mau? Kok pergi Ndoro Arjuna? Sudah. Biarkan saja Ndoromu lagi suntuk. Kenapa aku memikirkan gadis itu? Yang seharusnya aku mempersiapkan persidangan.
Putraku, ada apa putraku? Tidak biasanya kau menatapku seperti itu. Maaf Kanjeng Ibu, pikiranku sedang kacau. Pikiran kacau tidak akan terselesaikan dengan melamun. Pergilah ke Sentong Menekung agar masalahmu terselesaikan. Terima kasih Kanjeng Ibu. Siapa kamu? Gusti Sengkuning, apa saya harus bersaksi sekarang? Tidak, saksiku. Tidak. Kang, siapa yang melakukan semua ini, Kang? Tolong! Siapa yang melakukan ini? Hamba tidak tahu, Gusti. Ini kisah pahlawan anak manusia yang melawan angkara murka. Sidang kita mulai. Saudara-saudaraku, aku menemukan gelang ini. Dan aku bisa pastikan kalau pemilik gelang ini adalah pembunuhnya. Dan semua orang tahu kalau gelang ini adalah milik Nakul.
Itu gelang saya. Tapi saya heran, kenapa gelang itu bisa ada di dekat jasad seseorang? Tentu saja. Heran karena keteledorannya. Iya, itu benar sekali. Tidak. Tidak, saudara-saudara. Tuduhan itu tidak beralasan. Mohon maaf, Maharesi Bisma. Tuduhan terhadap Nakula memang benar-benar sangat beralasan sekali. Kita tahu siapa Pandawa-Pandawa. Mereka selalu bersatu, saling melindungi, terutama melakukan kejahatan. Ini tidak benar. Ini sangat keji sekali. Cepat tarik ucapanmu, atau ganda ini yang akan menghentikan ucapanmu. Maaf, Eyang Bisma. Orang licik pasti akan menunjukkan kegarangannya untuk menakuti para penggugat. Tapi tidak di Kurawa. Karena di Kurawa tempatnya para kesatria pemberani. Sudah. Tiga ucapanmu. Bima, sabar. Hormati eyangmu dan uakmu. Juga ibu. Maafkan Jeng Ida. Ini semua harus dihentikan. Dan dia juga harus dihentikan. Adalah Romo lagi semedi. Tidur, semedi. Tidur, semedi. Ngiler. Orang tua aku. Romo Semar, bangun mo. Iya mau bangun. Ndoro Arjuna lagi sidang mo. Bener mo. Mo, Romo kan dewa kang ngejawantah. Jadi Romo tahu kalau Ndoro Arjuna tidak bersalah. Romo bukannya tidak sayang sama Bendoromu. Tapi Romo tahu, Bendoromu itu sedang menjalani lakon dari perjalanan hidupnya. Agar menjadi manusia yang penilai. Sudah, lu ke sana. Loh, istirahat lagi. Lah kapan kerjanya toh, Mo? Nah ini. Istirahatnya orang berilmu, ya sama dengan bekerja. Selalu menghasilkan sesuatu. Ngerti? Iya. Pergi ndak? Hah? Pergi ndak? Iya, Mo. Nah, ini. Semua mengaku paling benar. Tapi aku tidak percaya pada semua.
kecuali Yudhistira. Mohon maaf, Maharsi Bisma. Yudhistira tidak terlibat dalam masalah ini. Tahu pun tidak. Bagaimana Maharsi Bisma menyuruh Yudhistira memberikan kesaksian? Yudhistira adalah orang yang paling jujur di antara kita semua. Hitam, dia katakan hitam. Putih, dia katakan putih. Yudhistira. Sandiko dawuh, Eyang Bisma. Beranikah kamu bersumpah di hadapan kita semua? Sandiko dawuh, Eyang Bisma. Apa benar Arjuna telah melakukan perbuatan yang keji dan Nakula melakukan pembunuhan untuk menyelamatkan nama Arjuna? Eyang Bisma. Dan semua yang hadir di persidangan agung ini, izinkan saya untuk bersumpah bahwa adik-adik saya tidak mungkin melakukan perbuatan keji itu. Dan jikalau saya melakukan ini karena ingin membela adik-adik saya, maka saya bersedia untuk mendapatkan kutukan. Sekarang, siapa yang berani bersumpah sebaliknya? Ternyata ucapan Yudhistira lah yang paling benar. Putra-putraku, aku bangga dengan kalian. Dan kau Arjuna, maafkanlah mereka, walau itu pahit yang kau rasakan. Semuanya sudah jelas. Sidang dibubarkan. Maaf Eyang, aku sangat menghargai keputusan Eyang Bisma. Tapi urusanku dengan Bima belum selesai, Eyang. Kalian akan mendapatkan kesempatan.
Apa mungkin dia itu jodohku? Dimas tidak apa-apa. Cara kamu menghancurkan batu itu masih mengumbar amarah. Ingat, Ger, bahwa pertarungan kamu besok bukan untuk kemuliaan, tapi untuk memenangkan kesombongan. Tapi Eyang, semakin saya marah, kekuatan saya semakin bertambah, Eyang. Niatkan dalam hatimu, Ger, bahwa pertarungan besok untuk mengalahkan kesombongan. Jangan karena benci, karena kebencian itu membuat dendam yang berkepanjangan. Baik, Eyang. Eyang? Dimas. Kang Mas, apa Kang Mas melihat Eyang Abiasa? Aku tidak melihat siapapun di sini. Kecuali dirimu, Dimas. Tapi Kang Mas, aku... Kemarahan telah merampas sebagian dari ingatanmu. Keberadaan Eyang Abiasa akan muncul saat kita membutuhkan nasihat. Iya, Kang Mas. Terima kasih sudah mengingatkan. Sudahlah, Dimas. Sudah larut malam. Ayo, pulang. Paman? Iya? Kenapa semua berlarian, Paman? Di istana sedang ada pertandingan antara Pangeran Duryudana dengan Pangeran Bima. Aku tidak boleh ketinggalan menyaksikan mereka. Terima kasih, Paman. Baik. Kanda. Kenapa Dinda hanya menatap keluar jendela? Tidak menjadi saksi atas pertarungan putra kita. Maaf, Kanda. Pertarungan itu tidak berguna. Karena hanya akan memperuncing kebencian Kurawa terhadap Pandawa. Lagi pula, tidak ada tujuannya. Tidak ada pertarungan yang tidak memiliki tujuan. Bima harus menunjukkan bahwa putra-putra Pandu, calon pengayuh masyarakat, tidak takut menghadapi tantangan. Rakyat akan memilih siapa yang paling baik di antara mereka. Jangan lewatkan kesempatan ini, Dinda. Iya. Iya, Kanda. Terima kasih, Kakanda. Kanda selalu datang memberikan arahan dan menegur kebodohan saya. Kanda, kenapa kita masih di sini? Apa? Apa yang bisa kita lihat, Dinda? Kita hanya akan mendengar suara-suara yang memekakan telinga.
yang mungkin hanya akan menyesakkan dada. Pertandingan ini justru menyiksa aku. Mohon ampun Gusti, Maharesi Bisma dan rakyat sudah menunggu kedatangan Yang Mulia Raja dan Permaisuri. Berikan ini pada Maharesi Bisma. Aku izinkan pertandingan untuk dimulai. Sendiko Dawu Gusti. Pertandingan bisa kita mulai. Atas titah Baginda Raja Destarastra dan restu dari Maharesi Bisma, maka adu ketangkasan untuk menunjukkan kebolehan kanuragan kedua pangeran ini akan segera dimulai. Terima kasih Widura. Pidatomu sudah membantu menutupi perpecahan yang sedang terjadi di Hastinapura. Aku mendengar Pangeran Bima memiliki aji kuku Pacanada. Kenapa tidak dia gunakan? Kenapa Dimas? Kenapa Dimas selalu menghindar? Dan sepertinya Dimas sudah mulai bergetar. Katakan saja Dimas. Katakan, kalau Dimas ingin menyerah. Bagiku pantang menyerah. Apalagi adu kekuatan ini, Kang Mas lah yang meminta. Lagi pula, nafsu dan kesombongan Kang Mas itu harus aku hentikan. Jumawa.